Ini dia sedikit di antara banyak barang yang mesti banget dibawa kalau mau liputan panjang, apalagi liputannya di luar kota. Selamat pagi Sony. Tolong ya. Wah, udah berat dan ternyata banyak juga ya bawaannya. Untung mobilnya muat banyak. Sudah ada korespondensi CNN Indonesia, Mahardika Utama di sana. Dan juga terkait dengan cuaca di penyeberangan di Selat. Terima kasih Mahardika. Muncul di TV buat sampein informasi, durasinya mungkin gak seberapa. Tapi beginilah situasi di balik layarnya. Ada kerja tim yang wajib banget kompak, libatin banyak peralatan, dan yang gak kalah penting, kendaraan operasional liputan juga harus sigap, satset, dan fit. Gimana, udah aman semuanya? Aman. Oke, mantap. Kalau gitu, kita akan siap-siap untuk berangkat ke Bandung untuk mendokumentasikan salah satu lanskap di dataran tinggi yang punya ekonomi luar biasa. Di manakah itu? Makanya pantengin sampai akhir. Sekali-kali saya mau duduk samping Pak Sopir ya, sekalian testing mobil baru. Bandung, here we go! Lalu lintas dari jalur flyover dari Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran saat ini dalam situasi ramai lancar. Untuk lalu lintas. Oke, terima kasih informasinya. Dengerin musik dulu ya, biar semangat kita. Perjalanan ditempuh via Tol Cikampek lanjut Tol Cipularang. Meski bawa banyak muatan dan melewati ruas jalan yang agak bergelombang, Toyota Hilux Rangga bermesin diesel 2400 cc ini tetap stabil dan responsif. Gak mengherankan karena pickup ini udah punya fitur Vehicle Stability Control. Fitur ini membuat berkendara menjadi lebih aman, apalagi ketika melewati jalanan basah setelah diguyur hujan. Ngomong-ngomong kayaknya asik bener nih bawa mobil baru. Gimana pengalaman berkendaranya? Tenaganya asik nggak? Wah, jujur ini nggak serasa bawa mobil pickup ya. Apa karena ini udah 2GD ya, serasa di Innova ya. Bisa jadi. Setirnya ringan. Setirnya udah power steering, bisa turun dan ke atas juga. Ada tilt steering ya. Iya. Ngomong-ngomong nih, kalau soal bantingan, ketika kecepatan sudah di posisi tinggi, gimana bantingannya? Ini di 80 ke 100 posisi aman, nggak ini apa, tetap stabil, aman. Nah, ngomong-ngomong soal stabilitas nih, di posisi saya sebagai penumpang juga cukup nyaman dan juga minim guncangan. Karena baik di posisi pengemudi maupun juga penumpang, duduknya nggak berada tepat di atas sumbu roda. Ini karena ada bonet atau kap di bagian depan. Asik ya? Oke, lanjut ya. Soal keamanan berkendara, pickup ini juga jagonya. Rangga dilengkapi dengan berbagai fitur safety terbaik di kelasnya. Untuk urusan pengereman, selain rem cakram depan 14 inci dan rem tromol belakang, Rangga juga dilengkapi anti-lock braking dan electronic brake distribution pada tipe tertinggi. Di dalam kabin ada 3 titik sabuk pengaman serta dilengkapi dual airbags dan immobilizer juga untuk tipe tertinggi. Karena perjalanan masih cukup jauh, mari isi bahan bakar dulu. Toyota Hilux Rangga punya kapasitas tangki 50 liter. Dalam keadaan terbaik dan cara berkendara yang tepat, konsumsi bahan bakarnya dapat mencapai 14,9 km per liter untuk varian mesin diesel 2400 cc seperti yang kami kendarai. Setelah 2 jam perjalanan, sampai juga kita di Kota Kembang. Tujuan kami adalah menuju sebuah wilayah di ujung selatan Kabupaten Bandung yang terkenal dengan keindahan alamnya. Ya, ini dia, Ciwidey. Berjarak 50 km dari pusat kota Bandung, Ciwidey berada di kawasan kaki Gunung Patuha dengan ketinggian 1.200 sampai 1.800 meter di atas permukaan laut. Makanya nggak aneh, suhu udara di sini sejuk, bahkan cenderung dingin, berkisar 15 sampai 25 derajat Celcius. Selain dianugerahi panorama yang eksotis, Ciwidey juga punya potensi ekonomi yang nggak kalah ciamik. Salah satunya lewat sektor agribisnis khususnya perkebunan teh. Data Kementerian Perdagangan tahun 2024 mencatat Provinsi Jawa Barat termasuk Ciwidey menyumbang lebih dari 70% produksi teh nasional yang nilai ekspornya mencapai 44 juta dolar Amerika Serikat.
Teh yang diproduksi di wilayah Ranca Bali bahkan sudah menembus pasar internasional seperti Amerika, Eropa, Australia, dan banyak negara di Asia. Nah, saat ini saya mau melihat lebih dekat lagi bagaimana cerita perjalanan dan juga proses panjang di balik secangkir teh yang saya minum. Tapi setelah yang satu ini ya. Destinasi selanjutnya adalah perkebunan teh di Kecamatan Ranca Bali. Kali ini saya yang pegang kemudi. Untuk menuju ke sana, jalanan yang dilalui tidak sepenuhnya mulus. Selain jalanan aspal, kami juga harus melintasi medan berbatu alias jalur makadam dengan kontur yang beragam. Mas, hati-hati mas, ini jalannya berbatu nih dan lumayan terjal juga nih mas. Tenang aja, selain tenaganya besar, mobil ini juga ground clearance-nya tinggi. Jadi kita cukup percaya diri lah buat melewati medan dengan kontur seperti ini. Tancap ya? Gas. Gas! Kami pun tiba di perkebunan teh Ranca Bali milik PT Perkebunan Nusantara, PTPN. Secara keseluruhan, luas perkebunan teh Ranca Bali mencapai 3.543 hektar dengan areal tanam sebesar 1.461 hektar. Senyum ramah para pemetik teh menghangatkan Ranca Bali yang sedang berkabut tipis dengan suhu 18 derajat Celcius. Sebelum matahari terlalu tinggi, para pemetik teh sudah bergegas untuk segera memanen hasil yang telah ditanam sejak berbulan lalu. Selamat pagi Wilujeng Enjing, Bapak Ibu. Sampurasun. Ini teh aktivitasnya mau apa di pagi ini? Mau panen petik teh. Mau panen petik teh. Saya boleh ikut nggak? Boleh. Waduh. Oke tuh yuk. Jangan sebelum itu kita kan udah biasa kalau mau kerja berdoa dulu aja. Oh iya, harus itu wajib berdoa tuh. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita berdoa dulu ya biar panennya melimpah, kitanya selamat dan mudah-mudahan kita berkah ya. Amin. Panen teh menjadi pemandangan syahdu pagi itu. Ini adalah Blok 6 Perkebunan Teh Ranca Bali yang luasnya sejauh mata memandang hijau semua. Satu areal ini luasnya 10 hektar dan dari areal 10 hektar ini digarap oleh 24 orang pemetik teh yang dibagi ke dalam 4 kelompok. Artinya masing-masing kelompok ini dibagi menjadi 6 orang dan saya sudah bersama dengan salah satunya nih adalah Pak Usman, salah satu pemetik teh senior di Perkebunan Teh Ranca Bali. Pak Usman, udah berapa lama nih jadi pemetik teh di sini, Pak? Udah 21 tahun. 21 tahun ya. Wah, udah lama nih. Ini kan lagi panen nih, Pak. Ya. Kalau panen di perkebunan teh itu biasanya dalam sebulan bisa berapa kali sih? Kalau itu 2 kali, cuman beda-beda blok gitu kan. Kalau blok sini 15 hari, di blok 6 nanti pindah lagi gitu. Oh, jadi artinya setiap hari bisa ada masa panen ya? Iya, setiap hari terus panen. Nah, yang disebut panen itu kan kita mengambil pucuknya tuh. Pucuk teh yang mana sih, Pak? Pucuknya yang kayak gini. Kayak gini. Wah. Nah, ini adalah teh Ranca Bali nih yang biasa kita konsumsi. Tapi ini ngomong-ngomong, ini jenis teh apa, Pak? Gabung 7. Gabung 7. Kalau sudah diolah ini jadi teh apa? Teh hitam. Oh, jadi teh hitam. Nah, kan saya agak bingung nih. Judulnya pemetik teh, tapi ternyata bukan dipetik ya, tapi pakai alat nih. Iya. Ini alat apa namanya, Pak? Ini alat petik teh yang manual. Kalau dulu kan pakai petik tangan itu. Sekarang kan biar agak cepat, produksinya banyak, ya pakai mesin ini. Jadi lebih praktis ya? Lebih praktis. Caranya kayak gimana tuh, Pak? Caranya ini on off-nya dinyalain. Oke, kita langsung cobain, Pak. Wah, jadinya praktis ya. Jadi lebih cepat. Kalau dipetik satu-satu, 10 hektar ini kapan selesainya? Setelah pucuk terkumpul cukup banyak, teh dibawa ke sudut lain di perkebunan untuk masuk tahap selanjutnya. Nah, ini dia hasil panen teh kita pagi ini. Cukup banyak juga ya.
Ini sekarang prosesnya lagi ngapain nih Bu? Lagi nyortir Lagi nyortir. Jadi dipilah ya. Apa yang dipilah-pilah? daun tua sama gulma. Oh, coba kita bandingin mana yang tua, muda dan yang ada gulmanya tuh kayak gimana? Ini daun tua, yang ini gulma, yang ini ranting kayu. Oh. Ini harus dipilah kan? Jadi ini nggak dipakai. Enggak dipakai, dibuang ke sini Oke, jadi yang diambil yang kayak gimana yang bagus? kayak gini. Oh, yang masih muda ya. Ini tuh disebutnya apa nih Bu? Peko. Peko. Iya. Yang dimaksud peko tuh apa? Yang dimaksud peko yang ini kuncupnya, ke bawah ada 2 daunnya 3. Oh, ada dalam satu pucuk itu ada 3 daun. Ya, 1, 2, 3. Dan yang ini yang nantinya akan digunakan ya atau dipakai ya. Iya, iya. Ini di kemana nih yang bagus? Kalau yang ini yang bagus disortir ke sana. Oh, biar saya bantu ya Bu. Suka dukanya apa aja nih Bu selama 24 tahun jadi pemetik teh? Suka dukanya kalau dari rumah, dari pagi hujan. Kalau hujan nggak bisa ya? Bisa, cuman ya agak sulit lah untuk berangkat kerja. Terus apa lagi nih? Kendalanya kalau lagi di pemetik yang jauh mobil, kendalanya itu kan kalau jalan becek, keselip. Oh, jadi setelah metik kan harus diangkut pakai mobil ya? Iya, iya. Kalau mobilnya nggak sehat atau gampang selip, jadi menghambat. Iya, iya. Jadi kendaraan juga penting nih dalam alur pekerjaan para pemetik teh ya. Iya. Pucuk teh yang telah dipilah kemudian ditimbang lalu dipindahkan ke bak pick up Rangga. Bak Toyota Hilux Rangga ini punya panjang 2,3 meter dengan lebar 1,7 meter dengan dek yang rata dan daya angkutnya mencapai 1,2 ton. Selain bisa angkut hasil bumi seperti ini, Toyota Hilux Rangga ini juga cocok untuk digunakan berbagai aktivitas niaga lainnya. Dari hasil pengetesan, bak Toyota Hilux Rangga bisa mengangkut 56 galon air mineral sekali jalan. Lanjut Pak. Selain punya daya angkut dan kapasitas mumpuni, pick up ini juga lincah ketika harus bermanuver di area sempit. Salah satu faktornya tentu karena radius putar yang kecil, yaitu 4,9 meter saja, yang bisa membuat Rangga jadi mobil niaga yang praktis. Hasil panen dari Blok 6 perkebunan teh Ranca Bali dibawa untuk masuk tahap selanjutnya, yakni pengolahan teh di area pabrik. Disinilah teh diproduksi melalui beberapa tahapan, mulai dari pengeringan, penggilingan, dan oksidasi hingga siap untuk didistribusikan baik untuk pasar nasional maupun mancanegara. Dengan rata-rata produksi harian 40 ton sampai 43 ton itu sekitar 1 juta kilo atau 1000 ton pucuk teh yang di dalam 1 bulan. Kebanyakan 80% kita untuk ekspor, yang 20% untuk lokal. Untuk yang ekspor itu kebanyakan ke Eropa, ke Amerika, ke Timur Tengah, ke seluruh penjuru dunia juga. Dengan skala produksi besar, Gun Gun menyebut kendaraan niaga yang tangguh dan andal punya peran vital. Tentunya untuk kendaraan ini sangat penting untuk kami, terutama untuk pengangkutan dari mulai setelah dipetik, diangkut ke pabrik, kemudian setelah jadi teh sendiri dibutuhkan juga angkutan niaga untuk angkutan ke pembeli, untuk ke pemasaran dan diekspor juga. Memang spesifik ya untuk di perkebunan, memang kondisi jalannya, konturnya yang memang menentang. Memang diperlukan unit mobil niaga yang memang lebih bagus, lebih tangguh, lebih bisa menerjang medan yang begitu berat seperti. Daya muatnya juga banyak ya? Daya muatnya juga banyak. Panorama yang memanjakan mata, tanah yang subur, sejuknya suhu pegunungan, dan ramahnya masyarakat lokal tak hanya mendatangkan berkah bagi para pemetik teh dan pekerja di sektor ini. Kepingan surga di tanah Pasunan ini juga menyimpan banyak potensi pariwisata. Mulai dari hamparan perkebunan teh, kawah putih, hingga danau yang terkenal Situ Patenggang.
Tidak berhenti di situ, Ciwidey juga kini jadi tujuan favorit wisatawan untuk berkemah. Berbagai camping ground dengan beragam konsep baru dan fasilitas lengkap bermunculan dalam beberapa tahun terakhir. Para wisatawan punya banyak alasan memilih Ciwidey dan Ranca Bali sebagai tempat melepas penat. Sebetulnya kita kesini memang karena pengen di alam bebas aja sih gitu, dan kebetulan kita lagi honeymoon nih Mas. Kami dan specifically karena memang ini di Ciwidey kita udah sempat tahu lah bahwa ini tempatnya bagus dan tenang gitu. Jadi kita jauh dari perkotaan tempat tinggal kita biasanya. Betul. Biasanya kan kita berdua kerja di Jakarta, jadi ke Ciwidey itu biar ada fresh air aja sih. Di area camping yang terletak di kawasan Ranca Bali ini, pengunjung diberi opsi untuk tinggal bawa badan aja, alias semuanya disediakan oleh pengelola. Saya pun menemui Miko untuk mengetahui seluk-beluk dari bisnis ini. Om Miko, nah ini kalau kita bicara soal okupansi, seberapa ramai sih dalam seminggu lah, misalkan akhir pekan atau bahkan di weekday itu, apakah selalu ada yang isi nggak sih atau yang ada yang camping nggak sih? Ya, kita secara okupansi itu setiap hari ada ya, tetapi yang okupansi cukup besarnya itu di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu biasanya kita bisa sampai 90%-an okupansi yang terisi. Dari total luas lahan berapa tuh? Total luas lahan kita itu sekarang itu di angka 3 hektaran lah. Dengan kapasitas tenda berapa tuh? Itu total kita ada 100 kafling ya. Kita memiliki tenda yang dari kita itu sekitar ya 25-30 tenda lah. Dengan luas lahan yang arealnya besar, kemudian logistiknya banyak, apakah kendaraan niaga itu menjadi salah satu lini yang mendukung nggak sih dalam bisnis seperti itu? Tentunya sangat mendukung karena memang ada banyak sekali logistik yang kita bawa, utamanya untuk resto, kemudian perbaikan-perbaikan tenda, itu tentunya kita menggunakan mobil niaga sebagai alat transportasi penunjang di kita. Oke, mobil niaga seperti apa yang harus bisa menunjang untuk bisnis seperti ini nih? Ya, pick up itu adalah salah satu pilihan yang paling relevan pada hari ini karena memang semuanya itu kan bisa bisa di building di situ ya. Mau dipakai kanbok, mau misalkan terbuka, semuanya bisa dilakukan lah di pick up sekarang itu. Dari para petani perkebunan teh dan pelaku pariwisata di daerah ini, kami jadi tahu bahwa lini bisnis harus ditunjang oleh kendaraan operasional yang prima. Apakah Rangga bisa jadi solusinya? All New Toyota Hilux Rangga resmi meluncur di Indonesia pada Oktober 2024 lalu. Rangga hadir sebagai kendaraan niaga ringan untuk kembali berkontribusi pada industri komersial dan perekonomian tanah air. Jauh sebelum lahirnya Rangga meramaikan pasar mobil niaga di Indonesia, Toyota punya sejarah panjang dalam menghadirkan mobil pick-up yang terus berevolusi dari masa ke masa sesuai kebutuhan pasar. Sejarahnya dimulai tahun 1970-an. Toyota Kijang dengan tipe mesin yang membuat Corolla terkenal. Pada tahun 1977, Toyota merilis generasi pertama Toyota Kijang, sebuah Kijang pickup yang dikenal dengan sebutan Kijang Buaya, lantaran kap depannya yang mirip moncong buaya saat terbuka. Mobil berkapasitas 1200 cc ini sempat dicanangkan sebagai bagian dari program mobil nasional. Sementara Kijang pickup generasi kedua lahir pada 1981. Kijang ini populer dengan julukan Kijang Doyok dengan sasis leather frame yang lebih kokoh. Berbekal desain berbentuk kotak atau boxy, Kijang Doyok jadi primadona mobil niaga kala itu. Memasuki era 90-an, Toyota Hilux mulai masuk ke Indonesia. Seri mobil niaga yang merupakan gabungan kata height and looks alias mewah ini
sebenarnya sudah ada sejak 1968. Sempat mampir di Indonesia pada medio 1977, Hilux kembali hadir di tanah air lewat generasi ke-7 pada 2006 dengan sistem penggerak 4x2 dan sistem penggerak double garden 4x4. Di Indonesia, Hilux jadi andalan untuk angkutan bisnis di medan berat dan pertambangan. Hilux yang kemudian juga menyediakan varian double cabin bermesin diesel common rail ini menggantikan era Toyota Kijang yang berevolusi menjadi multipurpose vehicle atau MPV. Kini Hilux hadir dengan Rangga. Secara desain bisa dibilang ini adalah mobil niaga dengan tampilan yang sangat gagah dan boxy. Berbekal lampu bergaya retro dengan bumper yang besar, tulisan Toyota di bagian grill depan dan juga di bak bagian belakang jadi mengingatkan saya pada masa kejayaannya Toyota Kijang Doyok puluhan tahun yang lalu. Apakah ada motivasi nostalgia di balik desain Rangga? Apakah ada motivasi nostalgia di balik desain Rangga yang sangat boxy? Untuk membahasnya, saya akan berbincang langsung dengan Mas Ogi dari Toyota Astra Motor. Halo Mas. Sore. Ini saya penasaran banget nih, bentuknya gagah banget, kotak banget. Tapi saya jadi inget sama desainnya Toyota Kijang Doyok atau Kijang Buaya zaman dulu. Zaman dulu ya. Ada motif nostalgia nggak sih di balik desain ini? Sebenarnya tidak ada intensi langsung, tapi kalau misalnya lihat, kenapa kita selalu mengeluarkan mobil yang ada bonetnya, jadi terkesan boxy, itu memang ada fungsionalitas di situ. Kalau ngomongin soal fungsionalitas, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak nyobain langsung ya. Coba yuk. Kita mau coba nih, apakah betul ada fungsi di balik desain boxy-nya Toyota Rangga? Let's go! Oke, nih Mas Ogi, kita udah ada di dalam cabinnya Rangga. Tadi Mas Ogi bahas soal kaitannya desain dengan fungsionalitas. Mungkin bisa lebih didetilkan lagi nih, apa nih kaitannya? Ya, jadi kalau misalnya dari sisi driver, kenapa kita selalu ada mobil yang ada bonetnya dari zaman Kijang Doyok? Kalau misalnya lihat Mas, setirnya agak jauh ya, dan kayak nyetir mobil MPV biasa. Jadi posisi duduknya itu dia sangat-sangat nyaman gitu. Nah, dan juga mesinnya di depan Mas, jadi kita kalau nggak kena panas mesin di bawah pantat, gitu. Dan yang ketiga untuk safety, kalau misalnya ada tabrakan dari depan, itu kena engine-nya duluan sama rangka. Gitu. Jadi nggak langsung kena pengemudinya dan penumpang ya? Betul. Jadi ini diharapkan selain memberikan rasanya safety ya, juga memberikan rasa nyaman hingga performasi. Driver tuh nggak cepet ngantuk, nggak cepet letih, seperti itu. Nah ini kan kita lagi lewatin jalur yang tidak begitu mulus ya, makadam nih, berbatu. Karena ada bonetnya, jadi si duduk itu tidak langsung berada di atas sumber roda ya. Betul. Jadi lebih kasar kan mobilnya walaupun bonsi, kita masih bisa santai. Wah ini seru nih, kita jalan-jalan nih Mas ya. Kita lagi di perkebunan ya. Perkebunan teh. Memang ini adalah ekosistemnya Rangga sebenarnya. Jadi memang dia makanan sehari-harinya seperti ini. Nah kan perkebunan teh ini salah satu industri paling andalan dari wilayah Ciwidey ini Mas. Kalau kita kaitin lagi dengan lahirnya Rangga ini, ada kaitannya nggak sih? Ada misi khususnya nggak sih untuk menaikkan perekonomian misalnya? Pasti. Kalau jadi sebenarnya gini ya, yang pertama itu memang misi kita adalah meningkatkan perekonomian tidak hanya di kota besar tapi di daerah. Jadi kita sudah juga untuk riset nih, setiap daerah itu potensi bisnisnya apa sih gitu. Kayak Jawa Barat khususnya Ciwidey, dia memang pertanian, terutama kebun teh. Kalimantan itu dengan pertambangan misalnya gitu ya. Lalu untuk daerah pesisir pasti ada untuk perikanan. Selain tangguh dan jadi andalan untuk urusan niaga, mobil ini juga pickup yang asyik untuk dimodifikasi hingga punya banyak fungsi. Sejak mengaspal pada 2024, Hilux Rangga yang sudah terjual lebih dari 2.600 unit per Oktober 2024 sampai Februari 2025 sudah banyak dimodifikasi oleh para pemiliknya. Jadi camper van, mobil penumpang seperti ini, hingga ditambahkan box untuk keperluan niaga lainnya. Toyota Astra Motor menegaskan, meski mobil ini menjadi unit yang fleksibel untuk dikustomisasi, para pemiliknya nggak perlu khawatir soal urusan legalitas. Nggak perlu khawatir, karena mobil ini memang dari mobil niaga, basicnya, dan orang melihat mobil ini adalah sebagai kanvas kosong biasanya ya. Jadi mau dibuat apa, utility-nya pasti bisa, istilahnya gitu. Kita punya rekanan 80 karoseri di seluruh Indonesia yang memang sudah hafal dengan mobil ini. Jadi
sesuai dengan kebutuhan bisnisnya seperti apa, kita bisa ubah rancang bangunnya seperti apa. Dan juga mereka sudah paham juga dengan legalitas dan juga peraturan baik dari Dishub maupun peraturan dari masing-masing daerah, termasuk untuk mendukung bisnisnya sendiri. Jadi setiap provinsi itu kadang suka ada bisnis yang dijagokan lah ya, misalnya tambang di Kalimantan, lalu di Nusa Tenggara itu masih ada pertanian dan padi gitu ya. Nah itu mereka akan coba untuk buat mobil ini dimodif sesuai dengan bisnis mereka. Karoserinya sudah kita siapkan, jadi nanti kalau mau ke dealer tinggal bilang saja karoseri, homologasi dan juga surat rancang bangunnya akan diurus sama teman-teman dari karoseri. Jadi sudah dipastikan sesuai dengan legalitasnya. Usai sudah perjalanan liputan kami di Ciwidey dan Ranca Bali. Sepenggal cerita bersama Rangga menjadi memori yang tak terlupakan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.